وجهة الخالصة وصلة الموصولة. Pak Laksa, alhamdulillah. Terima kasih semua berhadir. Saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru yang berhadir, asisten dan staf ahli Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi terlibat yang dirahmati Allah yang berhadir pada kesempatan ini. Dirahmati Allah, Isra Mi'raj yang kita peringati merupakan sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperoleh wahyu, perintah sholat, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus sejauh mana kita bisa terus menyempurnakan sholat, karena inti daripada Isra Mi'raj yaitu perintah melaksanakan sholat. Oleh karena itulah maka tentang Isra Mi'raj dan perilaku Nabi Muhammad kiranya dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peringatan Isra Mi'raj menjadi sebuah momentum bagi kita untuk mendengarkan sejarah perjalanan spiritual Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus merupakan wahana syiar Islam yang sudah menjadi bagian daripada tradisi masyarakat Islam dari waktu ke waktu. Dengan peringatan ini diharapkan kita dapat memetik hikmah yang sebesar-besarnya sehingga memberikan motivasi dalam membangkitkan nilai-nilai spiritualitas dan lebih meningkatkan kualitas umat di Kabupaten Kota Baru, serta untuk selalu mensyukuri dan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hambanya semua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya besar harapan saya semoga kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena mungkin sudah melihat di mana-mana di TV dan sudah diliburkan anak sekolah dan lain-lain, maka dengan melalui majelis yang ada ini tentunya kita senantiasa dijauhkan dari kita Kota Baru, dan mudah-mudahan kita semua kuat menghadapinya dan senantiasa harus menjaga. Jadi pesan kami, kalau mau makan pertama harus berdoa dan harus menjaga kebersihan. Tiba corona, pokoknya dijauhkan daripada Kota Baru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alaihi berakatillah, alhamdulillahi alaihi nimatillah, alhamdulillahi wal khair wa saru bimasiatillah. Allahumma ya daima awal alal bariyah, ya basita bi'ad ya sahibal mawbi saniya, salli ala sayyidina Muhammadin, salli ala sayyidina Muhammadin, khaira wara sajya wa firina zalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq, subhanalladzi asra bi'atihi laylan minal masjidil haram illa masjidil aqsa الذي بربنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التسخي والميراث البراق والعلام ودفه البلاء والوباء والمراد على جسمه طهيرا مطهرا منورون من اسمه مكتوب مرفوع مردون على كلام شمس ضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظلام سير القرين وسيف الساقين يا ابو قاسم سيدنا محمد، يا ابو قاسم سيدنا محمد ابن عبد الله بن طالب بن حسين وزن عربي اجامي نبي الحرام محبوب عند رب المشرقان والمغربان والمشتاقون لنور جمال صلى
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahul babi rahmanillahi adama bi ilmillah salatan wa salamin daimain bidawa mulkilillah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi al-Ghaim bil hukulillah madhuqatillah beriallahu ta'ala minal aminin qabul. Alhamdulillah, para sehat walafiat panjang umur ya. Yang insya Allah kampung Kota Baru dalam lindungannya Allah Ta'ala fiddin wa dunya wal akhirah, terjaga agamanya dunia sampai di akhirat. Berkatnya kita mengadakan acara tablik akbar Isra wal Mi'raj. Insya Allah Kota Baru barangkali ada yang keluarga besar yang kurang sehat alias sakit besar kecilnya penyakit, yang insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Penyakitnya dibuang, disingkirkan, dijauhkan, dihilangkan, dilenyapkan, dimusnahkan. Maupun penyakit virus-virus corona dihilangkan dari Kota Baru di negara Indonesia. Amin. Yang insya Allah kita punya generasi putra putri kita, anak kita, cucu kita, dijadikan putra putri kita, anak kita, cucu kita, generasi kita menjadi putra putri jeriati salihah, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang taat kepada Habibuna Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masyayikh guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya, dijadikan anak turunan putra putri kita menjadi anak ahli ibadah, anak yang ahli takwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, menjadi putra putri jeriati soleha, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang insya Allah kampung Kota Baru dijauhkan sifat-sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala, baik yang fitnah, dengki, hasud, kikir, bahil, zalim, batil, munafik, syirik, sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala, dajjal, iblis, setan, dijauhkan daripada Kota Baru. Amin. Insya Allah asal maksud kita punya hajat apapun dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, di jalannya para awliya Allah dan orang-orang solihin. Yang insya Allah kampung Kota Baru ini barangkali yang hobi jarak ke makam awliya Allah, mayoritas Islam ahli sunnah jamaah. Insya Allah kita pergi haji umroh ya, berjarak ke makam Habibuna Muhammad. Umroh dan haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umroh jarak ke makamnya ahlul bait keluarga Nabi Muhammad. Umroh dan haji jarak ke makamnya para suhada dan orang-orang solihin di Masjidil Haram, Makkatul Karamah, Madinatul Rasul, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan isdet, semuanya akan mati, semuanya akan habis. Yang hidup di alam dunia ini tidak ada lagi, semuanya hidup yang sesaat dan sebentar, sesuai janjinya Allah Ta'ala. Nggak cerita orang itu sehat ataupun sakit, yang sehat bisa mati duluan, yang sakit bisa panjang umur. Kematian tidak lihat nungguin tua punya anak cucu, oh tidak, ada yang baru lahir awal-awal jabang bayi sudah wafat meninggal dunia. Inna haji dunya matahun, sesuai janjinya Allah Ta'ala. Dunia ini adalah kesenangan bahagia, gembira yang sementara, semuanya akan habis tertinggal. Wa inna akhra darul gharat, alam kekal abad abidin, yang selama-lamanya nanti di akhirat, yang abadi, yang bako, yang selama-lamanya. Insya Allah antum semua yang hadir, khususnya majelis yang mulia daripada majelisnya Kota Baru di tempat wilayah Kabupaten Kota Baru, insya Allah semuanya husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah buat kedua orang tua kita, husnul khotimah buat bapak ibu dan anak-anak kita, husnul khotimah buat istri dan suami kita, kakak adik kakek paman bibi ponakan kita, husnul khotimah buat mantu mertua kita, kakek dan cucu kita, dan husnul khotimah buat keluarga besar, khususnya keluarga besar Kota Baru. Amin. Dan kita tidak lupa juga kepada Saibul Wilayah, Saibul Bet, Saibul Kota ya. Kita doakan beliau, bupati kita yang bernama Sayyid Al-Habib Jabar Al-Idrus Matullah Bituli Hayati, yang insya Allah beliau senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Bupatinya min Ahlul Bait, bupatinya Juriati Rasul, cucunya Habibuna Muhammad. Udah antum selamat dunia dan akhirat pokoknya. Ini bukannya perkataan anak pribadi, ini perkataan Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Nujumu amanu li ahli sama, bintang-bintang pengaman daripada langit. Wa ahlul bait Nabi Muhammad amanu li ummati fi ardi, dan keluarga baginda Nabi Muhammad pengaman daripada bumi maupun umat. Siapa orang yang iblat kepada min ahlul bait keluarga Nabi, insya Allah dunia dan akhiratnya tidak akan kesasar ya. Kita doakan Habib Jabar Al-Idrus sebagai Saibul Wilayah Bupati Kota Baru,
Kita doakan sehat walafiat, panjang umur bersama istri beliau, bersama anak beliau ya, keluarga besar beliau sehat walafiat dan panjang umur. Yang insya Allah menjabat dan terus menjabat. Kita doakan beliau juga, tadi kayaknya ulang tahun ya, milad ya. Miladnya ke-58 ya. Insya Allah kita doakan beliau biar sehat walafiat, panjang umur ya. Dan para habaib guru-guru yang ada di sini juga, Habib Gadri Alidrus, Habib-habib yang lain yang ada di sini, kita doakan beliau matullah bituli hayati, yang insya Allah atur negara, patua waratur pemerintahan, kita doakan sehat walafiat, panjang umur ya. Mudah-mudahan ini kampung insya Allah aman dunia dan akhirat ya. Nggak ada yang pakai cadar-cadar ini ya, apa namanya, masker nggak ada yang pakai ya. Berarti is the best dah Kota Baru dah ya. Iya, pokoknya is the best Kota Baru. Anak tinggal di makam Mbak Priuk. Anak cicit jatuhnya Mbak Priuk. Jadi cicitin Mbak Priuk. Anak liatin orang-orang yang jarak ke makam Mbak Priuk, Habib Hasan Haddad. Tidak ada yang pakai masker nggak ada. Tuh istiqomah. Makanya antum kalau deketin para ulama, para habaib, para aulia Allah, para masai, guru-guru, orang-orang soleh, kita ini punya Allah. Kita ini punya Nabi Muhammad, punya para aulia Allah dan orang soleh. Wali ini mengajarkan amalan-amalan untuk mencegah, bukan hanya dunia, malapetaka di dunia, tapi mencegah daripada malapetaka di akhirat. Makanya antum kalau ngamalin Ratibul Haddad, insya Allah dijaga sama ta'ala. Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, beliau katakan, Ratibuna haja yarusu bila tiakrofiha. Ratib kami ini untuk menjaga kampung, untuk menjaga desa, kota, negeri daripada ancaman-ancaman angkara murkanya Allah Ta'ala. Baik musibah alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, musibah iman maupun musibah virus corona, yang lain-lain insya Allah dijaga sama Allah Ta'ala ya. Bahkan Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala katakan, man doba alai ratibul haddad rojika husnul khotimah. Siapa orang yang suka mendawamkan, membiasakan, merutinkannya bacaan Ratib Al-Haddad, insya Allah orang tersebut diwafatkan meninggal dunia, dianugerah Allah Ta'ala diwafatkan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah. Di akhirat kalau udah husnul khotimah nggak ada virus lagi nantinya. Di dunia juga orang yang dekat sama Allah, sama Nabi Muhammad, nggak ada virus lagi insya Allah ya. Yang berbahaya ini virus akidah, iman Islam kita copot. Udah nggak mau ibadah, nggak mau baca selawat, nggak mau baca maulid Nabi, nggak mau zikiran lagi. Sekarang ada undang-undang lagi, jangan sholat Jumat di masjid. Kan repot nih urusan ini. Ini repot udah. Nggak boleh lagi berselaman jabat tangan gara-gara virus corona. Ini setan iblis tepuk tangan nih, tepuk tangan sekarang nih. Ini ajaran Habibuna Muhammad. Orang berikan selamat ataupun orang yang selamat kepada si fulan itu dirontokkan, dihapuskan dosa-dosa kita, yang selamat maupun yang berikan selamat. Seperti ini. Ini sekarang selamatnya pakai sikut. Ini waalaikumsalam. Ini ajaran siapa? Makanya antum pegang terus ulama-ulama warasatul anbiya, perwaris nabi-nabi ya. Jangan sampai ketemu ulama-ulama warasatul anbiya, perwaris kekayaan, ataupun ulama-ulama su. Ini yang berbahaya. Makanya kalau antum ini ada musibah, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, untuk pribadi anak ras tidak ada rasa takut. Yang berbahaya ini musibah iman. Dengan adanya virus corona, orang meninggalkan ibadah. Ini yang berbahaya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya Isra wal Mi'raj ini, kita menambah keimanan kita kepada Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu dan bapak semuanya, masyarakat Kota Baru, kita masih diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Ini anugerah yang Allah berikan, melakukan amalan-amalan yang baik. Habibuna Muhammad katakan, khairukum man tala umruhu sana amaluhu. Kebaikan di antara kalian yang diberikan panjang umur, sehat walafiat, maka lakukanlah amalan-amalan yang baik. Lakukanlah ibadah yang baik, lakukanlah ilmu yang baik. Dari mana ilmu ibadah amal yang baik-baik? Kita pegang ilmu ibadah amal Kanjeng Habibuna Muhammad. Dari Habibuna Muhammad mempunyai perwaris lagi. Siapa perwaris Habibuna Muhammad? Humul hamilun sir badan nabihim, warasatul anbiya krim biha, warasatul anbiya. Kalau ibu dan bapak kenal para wali Allah, kenal orang-orang solihin, beliaulah pemegang sirnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya perwaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang solihin. Yang seperti apa ilmu ibadah amalnya? Yang mengamalkan wasilah tawasul kepada Nabi, yang mengamalkan wasilah tawasul kepada para aulia Allah, kepada orang-orang solihin, baca maulid, baca ratib, yang berselawat. Inilah ulama-ulama yang soheh,
orang-orang soleh yang soheh yang kita wajib kita pegang. Ini yang soheh yang wajib kita pegang. Insya Allah Kota Baru ini masyarakatnya semuanya akan dijamin oleh Allah Ta'ala diwafatkan matinya husnul khotimah. Kenapa Bib kita harus pegang Nabi? Kenapa kita harus pegang pewaris Nabi? Kenapa kita harus pegang para aulia Allah dan orang-orang solehin? Karena kalau kita kenal hakikatnya Nabi, hakikatnya pewaris Nabi, hakikatnya para aulia Allah dan orang-orang solehin, beliau adalah juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat. Nggak mungkin antum bisa berjumpa dengan sang Khalil Allah Ta'ala tanpa tuntunan Habibuna Muhammad. Nggak mungkin antum kenal Habibuna Muhammad tanpa tuntunan pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang soleh. Sebagaimana Allah Rabbul Jalla Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Bagaimana antum ingin kenal Allah tanpa kenal Habibuna Muhammad? Bagaimana antum ingin kenal Nabi Muhammad tanpa kenal pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang soleh? Ini kalau ada estafet pewaris Nabi, ada estafet para aulia Allah dan orang-orang solehin, insya Allah dunia dan akhiratnya ulaika lahum aman muhtadun. Antum ini akan dapat keselamatan dan akan mendapat petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Sebagaimana haja siratal mustaqiman, inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad, yang dibawa oleh para aulia Allah dan orang-orang solehin. Siapa pewaris Muhammad? Humul hamilun sirbadan nabihim warasatul anbiya krim biha warasatul anbiya. Beliaulah pemegang starnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulia pewaris Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang solehin. Ataupun tanda kutip, siapa? Al ulama warasatul anbiya, ataupun tanda kutip alaikum bisunati wa sunati halapa rasul min ba'di. Ikutilah tindakanku, kanjeng Rasulullah Muhammad, dan ikutilah tindakanku seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penuntun min ba'di setelahku. Siapa selain khalifah daripada ini? Pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang saleh, ataupun tanda kutip al ulama warasatul anbiya yang merangkul bapak ibu untuk kepentingan dunia sampai di akhirat keselamatan. Lanjutan Quran tadi Pak Tabi tiba, ibu dan bapak Kota Baru khususnya pewaris Islam, ikuti Nabi ini, ikuti pewaris Nabi, ikuti para aulia Allah, ikuti orang-orang solehin. Wala tatabi'u subulal sabila. Kita dilarang jangan suka ngikutin jalan-jalan yang lain yang di luar rel Nabi Muhammad, yang di luar relnya pewaris Nabi Muhammad, yang di luar relnya para solehin. Kalau kita ngikutin jalan-jalan lain yang berkecimpung urusan duniawi, yang melupakan urusan akhirat, nantinya bakal takut sama virus corona nantinya. Bukan virus corona lagi, corona. Ini udah akhir zaman sudah akhir. Ada seorang ulama besar yang bernama Habib Bakar Al-Mashur. Beliau berapa tahun yang lalu beliau udah bukan mengarang kitab dari wasiat Kanjeng Rasulullah. Nanti di akhir zaman sudah akhir, nanti akan ada corona. Itu virus yang mematikan. Tapi kalau orang yang kuat keimanan kepada sang Khalil Allah Rabbul Jalla Jalaluhu dan kepada Habibuna Muhammad, insya Allah tidak akan terkena, karena virus corona ini mengenai kepada orang yang lemah akidahnya. Tepuk tangan alias iblis setan, karena Dajjal ini mau keluar nantinya. Makanya intom ini semuanya jangan kita rasa takut. Insya Allah kampung Kota Baru ini dijaga sama Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan insya Allah dijaga berkatnya Habibuna Muhammad dan para aulia Allah dan orang solehin. Beb, kenapa kita harus bergandeng dengan Nabi, bergandeng dengan pewaris Nabi, bergandeng dengan para aulia Allah dan orang soleh? Keselamatan kita ini ada di beliau nantinya. Kalau bergandeng dengan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, keselamatan kita ini bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai kelak nanti di akhirat kita ini akan dapat tuntunan. Karena ini wasiat, karena ini tuntunan. Dia lagi yang lain gak perlu permisi, karena Nabi Muhammad sudah diberikan titel oleh Allah Ta'ala. Apa titelnya Habibuna Muhammad SAW? Ini Jibril kecapean, lelah, lemes beliau. Bunda mandir adalah timur dan barat, barat timur. Dipanggil Jibril, wahai Jibril anta ta'al. Jibril menghadiri Kanjeng Rasulullah. Ada apa ya Habibuna Muhammad, kekasih daripada sang Khalil Allah Ta'ala? Aku lihat engkau kenapa muna mandir antara timur dan barat, barat dan timur. Aku ini
bingung melihat engkau, terheran-heran, katakannya salam, wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, aku dapat wasiat, aku dapat perintah dari siapa? Dari para sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu. Perintah apa ya Jibril? Jibril menghadapkan pada salah perkataan Jibril kepada Muhammad, wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul, wa dolabtu masariki arti magrobia palam ajid rojilan abdullu minal Muhammad. Bayangin, aku diperintahkan oleh Gusti Allah Pangeran untuk bolak balik dari timur dan barat, maka aku tidak menemukan hamba yang dimuliakan Allah, hamba yang dicintai Allah, hamba yang terdekat dengan Allah, kecuali engkau wahai Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundur lagi Jibril, singkatnya antara timur barat timur, dipanggil lagi Jibril oleh Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, wahai Jibril, anta ta'al Jibril, aku lihat engkau kenapa masih mundur juga. Udah ke timur barat timur, aku dapat perintah lagi, wahai hamba pilih Allah Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Perintah apa lagi wahai Jibril? Jawabnya Jibril kepada Nabi Muhammad, wa dolabtu masariki ardi magrabia palam ajid min bani Ali atau min bani Hasim. Aku dapat perintah daripada Gusti Allah Pangeran untuk bolak balik bumi ini dari timur dan barat daripada Bani Hasim. Ini keluarga Nabi ini Bani Hasim, cucunya Kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Makanya ibu dan bapak kalau melihat para habaib, mulutnya ini selalu dibasahin, ada wasilah. Wa ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad ibni Ali ibni Abdullah wa Umi Aminah wa Sayyidati Khadijah Kubra di Walid wa Isarido wa Sayyidah Fatimah Jaral Batur binta Nabiuna Muhammad wa sahabati wa Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, semuanya Imam Hasan Husain bin Ali, semua sibuk sabab min ahli jannah wa sibuk sajjar wa sajjad min ahli ibadah, al habibul Imam Ali Zainal Abidin, semuanya kanjang-kanjang wali Allah, wali-wali songo, Syekh Asad Al-Banjari, guru sekumpul, semuanya diwasilai. Kenapa? Ngikutin datuknya Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad Rasul Salam. Karena Nabi Muhammad ini ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, yang seperti tadi ayat bisa nyelonong boy beliau. Nggak usah sowan lagi, nggak usah permisi lagi, nggak usah ketok-ketok pintu lagi, bayangin. Tapi Nabi Muhammad tiba tidak seperti itu. Ana waladu Adam, ana waladu Adam, aku ta'ala wala padhar, aku adalah putranya, anaknya, cucunya, generasinya Nabi Allah Adam alaihissalam, yang paling dimuliakan Allah Ta'ala, dan saya tidak sombong. Subhanallah, ingin berjumpa sama Allah Ta'ala, beliau sowan. Ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, beliau ketok-ketok pintu, beliau memberikan salam, assalamualaikum ya Nabi Allah Adam alaihissalam. Di langit ke-1, di langit kedua Nabi Yahya Isa, di langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa. Nabi Musa aja ingin berjumpa dengan Allah, bisa berdialog tapi nggak bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ibu dan bapak kalau kenal nabi-nabi yang lain, 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang bersisa, tidak ada yang bisa berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. 313 seorang Rasul, tidak ada yang bisa berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. Bahkan 124.000 nabi-nabi, 313 seorang Rasul, tidak ada yang bisa membobol, menjebolkan surganya Allah Ta'ala. Cuma satu ilah wahid. Siapa? Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Wahai Jibril, aku ini udah bisa berdialog dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. Perlihatkan wujudnya Sang Khalik Allah Ta'ala. Wahai Musa alaihissalam, kalau engkau pengen lihat Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu, engkau itikaf, engkau duduk, engkau bermunajat. Di mana Jibril? Di Gunung Tursina. Begitu duduk itikaf bermunajat, tiba-tiba gunungnya hancur meledak. Terpental Nabi Musa alaihissalam mundur dan minggir. Wahai Musa, kenapa engkau mundur? Kenapa engkau minggir? Kenapa engkau menjauh dari tempat yang kau duduk? Aku takut wahai Jibril. Apa yang kau takutkan? Ngeri kena lemparan batu. Nabi-nabi 313 seorang Rasul, tidak ada yang mampu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, bahkan tidak ada yang mampu untuk membobolkan, menjebolkan
gerbang surganya Allah Ta'ala. Ibu dan bapak kenal Nabi Allah Adam, Nabi Yahya, semua Nabi, Nabi Daniel, Nabi Su'aib, Nabi Ayub, Nabi Jubrail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, kullu minan Nabi. Itu maju ke depan. Nabi Allah Adam maju ke depan. Begitu lihat gerbang surga, la ilaha illallah, miftahul jannah babuhu. Nama saya nggak ada. Siapa? Adam Rasulullah. Nabi Yahya Isa maju, la ilaha illallah, miftahul jannah bahu Yahya wa Isa Rasulullah, nggak ada. Maju lagi Nabi Yusuf alaihissalam, la ilaha illallah, miftahul jannah babuhu Yusuf Rasulullah wa Musa Rasulullah. Nabi-nabi yang lain nggak ada. Yang ada apa? La ilaha illallah, miftahul jannah babuhu ismu Ahmad Rasulullah wa ismu Muhammadur Rasulullah. Nama Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad yang ada, yang terpampang di gerbang surganya Allah Ta'ala. Itu nabi-nabi yang lain pada memberikan salam kepada Habibuna Muhammad. Perjalanan Isra wal Mi'raj, apa salamnya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain kepada salam? Cita-cita kita, wahai Gusti Allah Pangeran, cintailah saya ya Allah. Nggak bisa kita akan dicintai Allah tanpa melalui kecintaan kita dengan Habibuna Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Allah Ta'ala, kalau emang benar kita cinta kepada Allah, kita diawali kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad, maka Allah Ta'ala akan turunkan kecintaan kita kepada kita semuanya. Kita minta ampunkan dari Gusti Allah Pangeran lewat cintanya dengan Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Rabbul Jalal Jalaluh akan ampunkan dosa-dosa kita. Wahai Sang Holik Allah Rabbul Jalal Jalaluh, diberikan rahmat kepada orang Kota Baru. Nggak mungkin kita akan mendapatkan rahmat kalau bukan tanpa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mempunyai titel wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa cita-cita kita? Pengen surga, pengen rahmat, pengen syafaat, pengen apa lagi? Hidayah. Semuanya ada di Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Makanya ibu dan bapak kita harus kenal Nabi Muhammad ini siapa. Karena kalau kita nggak kenal Nabi Allah Muhammad Rasulullah, nggak kenal pewaris Nabi Muhammad, nggak kenal para aulia Allah, nggak kenal orang-orang soleh minas solihin, nanti sholat kita acak-acakan nantinya, ibadah kita acak-acakan nantinya, amalan kita acak-acakan nantinya, ilmu kita pun acak-acakan nantinya. Apa Bib yang dibilang acak-acakan antara ilmu ibadah amal? Mencong-mencong, belang-belang, tidak searah dengan Habibuna Muhammad, tidak searah dengan pewaris Nabi Muhammad, tidak searah dengan para aulia Allah dan orang-orang solihin. Orang Islam ini nanti kalau tidak searah, matinya bukan husnul khotimah, matinya kecebur suhul khotimah yang tidak wajar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Sebagaimana Allah Rabbul Jalal Jalaluh firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, man kana biadi amma bayar amma balan sabila. Barang siapa di dunianya minta dimaaf, apa yang Allah firmankan? Buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi buta ilmunya. Tidak kenal hamba-hamba bila Allah kekasih Allah Nabi, tidak kenal dengan pewaris Nabi, tidak kenal dengan keluarga Nabi, tidak kenal para habaib, tidak kenal pewaris Nabi, tidak kenal para aulia Allah dan orang saleh. Nanti di akhirat akan dibutakan lagi. Apanya Beb yang dibutakan lagi? Bicara jalan siratal mustaqim tidak akan ketemu. Bicara surganya Allah Ta'ala tidak akan ketemu. Bicara Nabi, para wali Allah, keluarganya sendiri pun tidak akan ketemu. Bapak ibu nyari anaknya, anaknya nyari bapak ibunya, istri nyari suaminya, suami nyari istri nggak ketemu. Loh kenapa nggak ketemu? Karena di dunianya pada mencong-mencong, di dunianya pada belang-belang, di dunianya akidahnya pada ngalor ngidul. Akhiratu, nanti di akhirat, wadolan sabilan, jalan yang akan tersasar dan akan tersesat. Ini yang harus kita harus kita pegang akidah Islam kita biar kuat, biar jangan sampai tersasar dan biar jangan sampai tersesat kalau kita tidak kenal dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Acara Isra wal Mi'raj ini adalah perjumpaan Bapak Ibu dengan Sang Holik Allah Ta'ala. As-salatul miratul mu'minin. Salat itu perjumpaan Bapak Ibu orang mukmin, perjumpaan dengan Allah Ta'ala. As-salatul miratul mu'minin. Salat itu adalah perjumpaan kita dengan jalan siratal mustaqim, dengan surganya Allah Ta'ala. Dengan adanya kita berpegang kepada Nabi, berpegang kepada pewaris Nabi, berpegang dengan para aulia Allah dan orang saleh, kita punya kedua mata merem saja. Begitu melek,
di depan mata kita nantinya surganya Allah Ta'ala. Inilah kenikmatan orang yang mengenal kekasih Allah. Nabi, pewaris Nabi, para awliya Allah dan orang soleh. Insya Allah kampung Kota Baru semuanya akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Nabi Muhammad berjumpa dengan sang Khalik Allah Ta'ala. Beliau didampingi oleh drivernya malaikat Jibril dari langit satu yang selalu mundur untuk kepada sang Khalik dan kepadaku, wahai Jibril. Kenapa engkau mundur, wahai Jibril? Perjumpaan engkau dari langit 1, 2, 3 ditanya para nabi-nabi yang lain pada kenal. Man anta Muhammad anta ya Jibril. Bersama siapa engkau, wahai Jibril? Bersama Sayyidul Mursalin, bersama Sahidul Nabiin, bersama Sayyidul Muttaqin, bersama Sayyidul Hamidin, bersama Sayyidul Abidin. Itu Nabi Muhammad, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya orang yang bertakwa, pemimpinnya orang yang bersabar, pemimpinnya daripada iman Islam, Kanjeng Rasul Allah Habibuna Muhammad. Aku lihat engkau dari langit 1, 2, 3, 7 mentok. Kenapa engkau tidak mau bersamaku lagi, wahai Jibril, untuk berjumpa kepada sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh? Wahai Habibuna Muhammad, aku ini gak mampu bersama engkau ya Habibuna Muhammad. Saya minum dulu kali ya. Kenapa engkau tidak mau bersamaku lagi, wahai Jibril, untuk berjumpa dengan sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh? Wahai Habibuna Muhammad, aku ini gak mampu bersama engkau lagi. Kenapa Jibril? Andai kata anda mahakum bersama engkau ya Habibuna Muhammad, kata Jibril, badanku kebakar semua hari. Badanku angus, badanku meleleh. Loh, kenapa meleleh angus? Karena engkau nur ala nur fokun nur, cahaya di atas cahaya. Inna salatu nur, sesungguhnya salat itu cahaya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah salatu imanuddin. Beliau ini ada tiang daripada agama bagi kita semuanya. Gak mampu, andai kata saya bersama engkau ya Habibuna Muhammad, aku ini tidak akan mampu bersama engkau lagi. Badanku kebakar meleleh angus karena engkau adalah nur fokun nur, cahaya di atas cahaya. Makanya ibu dan bapak masyarakat sini orang Islam kalau kenal Muhammad, insya Allah akan dapat cahayanya Allah Ta'ala. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah Nurullah wal kitabul mubin, kitab yang menerangkan. Al-Quran tidak bisa jalan kalau nggak ada lijalul Qurannya. Al-Quran tidak bisa bicara kalau nggak ada lijalul Qurannya. Siapa Al-Quran yang berjalan, yang berbicara, kalau bukan kita kenal hamba pilih Allah, insanul kamil wa insanul azam, manusia yang sempurna yang teragung di atas segala-galanya adalah junjungan Habibuna Muhammad. Wa mayatikul anil hawa in huwa ila wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyunya Allah Ta'ala. Beliau adalah asbatu daripada Allah Ta'ala, Quran yang berjalan. Walladhi hana ilaika bil kitabi, Quran karimul haq, apa yang kami wahyukan kepada Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, itulah pegang kita Al-Quran yang benar. Nabi Muhammad ini ibu dan bapak Al-Quran yang berjalan. Kita diciptakan dunia ini, kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak tercipta dunia ini. Karena Nabi Muhammad dikasih wasiat oleh sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Apa wasiatnya Allah Ta'ala kepada Habibuna Muhammad? Di dalam hadis suci yang Allah firmankan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu samawati wa fil ard. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan adanya langit dan bumi. Yang kedua, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu jinni wa insi wa qur'anil alamin wa ma fiha minal anbiya wal insan. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan manusia, Allah tidak akan ciptakan malaikat, para anbiya Allah mursalin, kitab suci Al-Quran Allah tidak akan ciptakan. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtu janna wal nar. Kalau tidak bukan dari wujudmu Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan adanya surga neraka. Yang terakhir, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu ablaq. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad,
Allah Ta'ala tidak akan ciptakan daripada sekupu alam ini. Makanya Nabi diturunkan di alam dunia, pewaris Nabi diturunkan di alam dunia, para aulia Allah dan orang soleh diturunkan di alam dunia. Beliau juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat. Inna nahnu najalna jikra wal khafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kekasihnya Allah, dan kamilah yang menjaganya. Siapa Nabi? Siapa pewaris Nabi? Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita pegang Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, dunia dan akhiratnya, ulaika lahum aman muttaqun, akan mendapatkan keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Inilah agungnya Habibuna Muhammad, mengenalkan kita kepada nabi-nabi yang lain ingin berjumpanya dengan Allah Ta'ala. Akhiratu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa Nabi Muhammad nyelonong boy? Beliau tidak menyelonong boy, memberikan salam kepada Sang Khalik Allah Ta'ala. Beliau mempunyai tata krama yang sangat budi yang luhur, makrimil akhlak yang sangat mulia. Berjumpa Nabi Muhammad kepada Allah, memberikan salam. Apa salamnya? Di mana kita sholat 5 waktu selalu berastahiyat. Astayatu murkatus salawatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wal barakatuh. Assalamu alayna bis salihin. Segala penghormatan, kebahagiaan, kebagusan hanya milikmu ya Allah. Allah pun memberikan salam kepada Habibuna Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wal barakatuh. Selamat dan rahmatnya akan tetap kepadamu wahai hamba bila Allah Kanjeng Rasulullah. Nabi pun memberikan salam wa ala bidul salihin, dan hamba-hamba yang soleh. Yang mana? Ini yang asbatukum kepada Nabi Muhammad, yang kencang kepada Rasulullah, yang kencang kepada pewaris Nabi, yang kencang kepada para aulia Allah dan orang soleh, yang selalu ikut, yang selalu ikut, yang selalu dekat, yang selalu mahabbah cinta kepada kekasihnya Allah. Asbatukum ala sirati asadukum hubba ali Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal mursalin. Orang yang paling mantap menuju di jalan Shiratal Mustaqim, yang paling mantap kecintaan antum dengan Nabi, yang paling mantap kecintaan antum dengan pewaris Nabi, yang paling mantap kecintaan antum dengan para aulia Allah dan orang saleh, insya Allah meninggal dunia husnul khatimah. Amin. Karena cinta ini kepada kekasihnya Allah, ibu dan bapak, itulah sumber pokok tonggak utama yang akan dijamin kita punya ilmu ibadah amal kita bisa menjamin membawa surganya Allah Ta'ala. Karena kita ini dikasih titel oleh Nabi Muhammad. Apa titelnya? Al-insanul khatta wa nisan. Manusia itu bersifat salah dan lupa, ada kehilapan, ada kesalahan, ada kekurangan. Bukan untuk pribadi kita saja, antara ilmu ibadah amalnya. Sholat saya diterima apa? Sholat ulun diterima apa enggak sama Gusti Allah Pangeran? Ulun baca Quran benar apa salah? Salah apa benar? Terima apa enggak baca sama Allah Ta'ala? Pasti ada kehilapan, kesalahan. Punya boncengan dengan Nabi, punya boncengan dengan pewaris Nabi, punya boncengan dengan para aulia Allah dan orang soleh. Kita punya mata merem saja, begitu melek di akhirat, insya Allah di depan mata kita adalah surganya Allah Ta'ala. Insya Allah kampung kota baru semuanya husnul khatimah. Amin. Paham gak yang anda ceritakan tadi? Hah? Pokoknya jangan putus, salatnya jangan terus. Anu baca qasidah sebenarnya biar enak gitu.